Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya yaitu sesi question and answer, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yaitu dari Adalesta Agustin dari kelompok 1 akan dijawab oleh rekan saya. Dipersilahkan. Langsung aja, kan pertanyaannya telah dijelaskan bahwa pemerintah negara Rusia dan negara Jerman ini sama-sama menganut sistem Republik Federal. Bagaimanakah upaya pemerintah Rusia dan Jerman dalam meningkatkan mutu serta kualitas administrasi dari negara yang akan membawa keberhasilan dari struktur administrasi tersebut? Jadi pemerintah Rusia pada saat Vladimir Putin menjabat sebagai presiden itu telah berupaya untuk meningkatkan kualitas administrasi dari negaranya. Di antara seperti mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberantas korupsi. Nah, setelah Putin terpilih sebagai presiden ini, kekuasaan formal maupun informal dari kepala negara telah diimplementasikan. Biasanya pengaruh presiden dalam sejumlah kelompok dan struktur itu kan berbeda-beda, tapi saat ini terjadi penguatan yang signifikan terhadap kekuasaan presiden jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut terbukti pada sejumlah kebijakan. Yang pertama, pembentukan 7 federal distrik baru, di mana penunjukan utusan presiden di sejumlah distrik dan dalam struktur kekuasaan presiden yang vertikal telah mengubah titik keseimbangan hubungan antara federal dan regional. Kemudian kedua, prosedur perekrutan dalam Dewan Federasi atau Majelis Tinggi telah diubah. Perubahan berbentuk pada penunjukan langsung Dewan Federasi yang berasal dari gubernur suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, perubahan hubungan ekonomi antara pusat dan federal dengan daerah yang menentukan federal. Jadi daerah ini memiliki keterlibatan dan politik regional harus meminta bantuan dan dukungan dari federal untuk mendapatkan tambahan dana dari pusat. Kemudian yang keempat, pada bidang ekonomi ini Putin melakukan nasionalisasi, di mana Vladimir Putin ini mencoba untuk mengganti pola bisnis di Rusia dengan menciptakan ketergantungan dari para bisnis dan pengusaha kepada negara dan pemimpin melalui nasionalisme. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang memang memberikan keuntungan besar dan menguasai hajat hidup orang banyak ini harus dikuasai oleh negara. Kemudian yang terakhir pada bidang politik, Vladimir Putin ini melakukan berbagai perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Putin ini diantaranya dia melakukan sentralisasi kekuasaan atau pemusatan birokrasi. Kemudian Putin kembali memusatkan kekuasaan negara pada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena Putin melihat dalam beberapa waktu lalu terjadi pertentangan di antara pemerintah regional dan lokal sehingga ingin melakukan desentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan Kremlin. Kemudian untuk pemerintahan Jerman, jadi Jerman telah berupaya untuk meningkatkan kualitas administrasi dari negaranya. Nah, upaya tersebut meliputi terdapatnya pemisahan antara pemerintah yang tidak menyatu dengan administrasi negara. Jadi Jerman ini menganut opini bahwa pemerintah adalah entitas politik sebagai organ pembuat kebijakan yang administrasi negara ini merupakan organ pelaksana. Nah, misalnya antara pemerintah dan administrasi negara itu dianggap perlu demi tercapainya keterpisahan politik dan administrasi negara untuk mewujudkan profesionalisme administrasi negara itu sendiri. Jadi pemerintah sebagai entitas politik juga menyerahkan pelaksanaan kebijakannya kepada para pengelola administrasi negara. Kemudian penjaminan keterpisahan fungsi dan wewenang ini dimaksudkan agar tercipta suatu administrasi negara yang mengabdi kepada publik. Jadi pemerintah hendaknya memimpin dan mengatur, tetapi tidak mengelola dan melaksanakan. Selanjutnya, upaya dari negara Jerman adalah Jerman ini memiliki LASA yang merupakan badan usaha daerah yang sepenuhnya dimiliki negara bagian Brandenburg dan berada di bawah pengawasan 6 kementerian yang bertugas mengimplementasikan produk daerah. Nah, kegiatan konkret LASA ini adalah mengalokasikan dana ke setiap organisasi masyarakat seperti LSM atau asosiasi pengrajin atau serikat buruh, kemudian ke perusahaan-perusahaan swasta atau pemerintahan kabupaten dan kota, dan kegiatan LASA ini dilakukan secara paperless melalui pemanfaatan internet. Kemudian upaya yang terakhir untuk meningkatkan kualitas administrasinya, negara Jerman ini memiliki peraturan bahwa pegawai negeri ini mempunyai hak dan kewajiban remonstrasi atau menyanggah. Nah, sanggahan ini harus disampaikan secara tertulis kepada atasan terdekatnya. Apabila perintah dinas yang diterima tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan atasannya itu harus menjawabnya secara tertulis
pula apabila atasannya menolak sanggahannya dan sang pegawai negeri ini tetap berkeberatan, ia harus menyampaikan sanggahan tertulisnya kepada atasan tingkat yang lebih tinggi. Namun dengan catatan bahwa perintah dinas ini tidak melanggar hukum dan HAM. Jadi contohnya ada di Jerman itu kasus sanggahan yang terkenal dari Dr. Winfried, seorang jaksa agung di Augsburg. Nah, ia menolak perintah atasannya guna meredam kasus korupsi yang melibatkan parpol yang berkuasa. Nah, akhirnya kasus ini itu menyeret kalangan atas ke pengadilan. Alhasil, instrumen penyanggahan itu dapat membantu pencegahan korupsi secara dini. Yang jawaban dari kelompok dari saya untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Ya, untuk pertanyaan yang kelompok 3 dari saudara Diovandi Herman Saputra, apakah Jerman sama Rusia pernah terjadi reformasi struktur administrasi? Juga terkait dengan Jerman, mengingat dulu pernah ada kalah Perang Dunia, kemudian bagaimana reformasinya sekarang, dan bagaimana apa yang membuat Jerman menjadi negara maju saat ini mengenai terkait dengan struktur administrasi negara Jerman tersebut. Saya ingin menjawab dulu pertama tentang perubahan reformasi struktur administrasi negara Rusia ya. Jadi setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, pemimpin saat itu dia lebih bercondong atau berhaluan ke demokrasi. Jadi terbentuklah demokrasi republik dan dengan sistem presidensial. Nah, di mana Rusia ini kemudian menerapkan ada pembagian 3 kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan eksekutif, lalu legislatif dan yudikatif. Kemudian untuk negara Jerman, kita ketahui sendiri semenjak kalahnya negara Jerman pada Perang Dunia II, Jerman itu terbagi menjadi negara Jerman Barat atau disebut juga dengan Republik Federasi Jerman, lalu ada negara Jerman Timur yaitu Republik Demokrasi Jerman. Nah, pada tahun 1955 itu kan sudah ditetapkan pembagian bahwa negara ini itu menjadi negara blok timur secara penuh. Nah, kemudian dengan adanya penetapan tersebut, kemudian juga dengan ada ideologi yang berbeda, ada sistem pemerintahan yang berbeda, menghasilkan juga kesejahteraan masyarakat yang berbeda juga, respon yang berbeda juga. Jadi masyarakat yang berada di Jerman Timur merasa bahwa kesejahteraan mereka ini tidak terpenuhi dengan sistem tersebut, dengan ideologi tersebut. Maka akibatnya 3,5 juta orang dari negara Jerman Timur kabur ke barat gitu, kabur ke negara Republik Federasi Jerman saat itu. Nah, kemudian akhirnya setelah adanya reunifikasi Jerman pada tahun 1990, Jerman ini kemudian berubah menjadi Republik Federasi Jerman, yang di mana terdiri dari 39 federasi, kemudian diibukotai oleh Berlin. Nah, reformasi menjadi negara federal ini merupakan salah satu kunci yang memperkuat negara Jerman, sebagaimana dikatakan oleh Kanzenstein pada tahun 1987. Nah, meskipun jadi kalau menarik dari teori ini yang pada tahun 1987, kemudian bisa dikatakan benar gitu bahwa perubahan menjadi negara federal ini merupakan kunci majunya negara Jerman, sesuai yang dikatakan oleh Kanzenstein tadi. Nah, menurutnya sistem federalisme Jerman itu didesain jadi medium di mana konsensus politik dan fungsi-fungsi kerjasama di suatu negara bagian antar Länder maupun dengan pemerintahan federal itu dapat terlaksana. Jadi Jerman itu juga merupakan salah satu contoh negara federal yang klasik, yang di mana sistemnya ini terbukti secara tangguh gitu. Jadi keistimewaan dan masalah-masalah regional itu dengan adanya sistem ini dapat lebih teratasi, kemudian juga dapat diperhatikan.
dibandingkan dengan sistem terpusat. Nah, tatanan federal di Jerman ini dijembatani persatuan keluar dengan keanekaragaman di dalam. Nah, maksudnya itu adalah dengan adanya negara federal ini, kemudian dengan adanya sistem ini, kemudian negara-negara bagian menjadi lebih terfokus dengan memaksimalisasi apa yang mereka punya. Nah, kemudian juga salah satu tugas utama negara atau federasi ini adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi pembagian negara federasi dengan negara bagian ini adalah salah satu elemen penting dalam sistem pembagian kewenangan dan keseimbangan kekuasaan. Nah, karena adanya tatanan yang seperti ini juga memperkuat prinsip demokrasi, di mana demokrasinya itu jadi lebih hidup. Jadi warganya itu juga ikut terlibat dalam proses politik di daerah melalui pemilihan umum dan pemungutan suara. Nah, sistem federal ini memiliki beberapa kelebihan, misalnya kesempatan bereksperimen dalam lingkup terbatas dan munculnya persaingan sehat antara negara bagian. Karena antara negara bagian ini kan dia mempunyai kewenangan untuk salah satunya tadi adalah hak swapraja komunal, di mana dia bisa meningkatkan atau memberdayakan sumber daya yang ada. Nah, bisa aja suatu negara bagian ini kemudian dengan hak swaja komunal tersebut dapat meningkatkan dalam bidang pendidikan, kemudian merintis dalam bidang pendidikan, dalam bidang sekolah, kemudian pembangunan dan segala macamnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimanakah aturan yang diterapkan dalam mengatur koordinasi tugas dari keduanya, dan masing-masing dari pihak eksekutif ini memiliki hak dan kewenangan seperti apa dalam pemerintahan negara Jerman sendiri. Kemudian apabila dibandingkan dengan negara Rusia yang hanya memiliki line agensi satu, yaitu presiden, bagaimana efektivitas kedua negara dalam menjalankan pemerintahan? Apakah lebih efektif dengan satu line agensi seperti Rusia atau negara dengan pembagian line agensi seperti Jerman? Saya akan mencoba menjawab. Jadi, pemerintah federal Jerman itu yang disebut juga kabinet terdiri atas kanselir dan para menteri. Kanselir federal adalah satu-satunya orang dalam kabinet yang dipilih oleh parlemen. Hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat atau Bundestag. Kanselir federal mempunyai posisi istimewa dan mandiri dalam pemerintah dan di hadapan para menteri. Kanselir mengepalai kabinet federal yang memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet, memilih menteri, dan mengajukan usulan pengangkatan maupun pemberhentian kabinet. Selain itu, kanselir juga menentukan jumlah menteri dan bidang tugas mereka. Kanselir juga mempunyai hak, yaitu menentukan garis besar kebijakan pemerintah. Para menteri federal mengepalai bidang tugas masing-masing dengan menjalankan garis besar tersebut secara mandiri dan atas tanggung jawab sendiri. Dalam politik praktis, kanselir harus juga mematuhi kesepakatan dengan partner koalisinya dan menghormati kepentingan mereka. Sedangkan presiden federal adalah Kepala Negara Republik Federal Jerman. Presiden federal dipilih oleh Majelis Federal atau Bundesversammlung dengan suara terbanyak untuk periode 5 tahun. Setelah itu dapat dipilih 1 kali lagi. Presiden federal memiliki wewenang mewakili negara Jerman secara hukum dalam hubungan antar negara. Presiden mengikat perjanjian atas nama Jerman dengan negara lain, serta mengakreditasi dan menerima para duta besar. Namun, kewenangan politik luar negeri tetap pada pemerintah federal, yaitu Bundeskanzler. Presiden federal juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para hakim federal, pegawai negeri di tingkat federal, serta para perwira. Presiden dapat memberi grasi kepada terpidana. Presiden dapat mengawasi kesesuaian proses penyusunan undang-undang dengan konstitusi sebelum undang-undang itu diumumkan dalam lembaran undang-undang federal. Presiden dapat mengusulkan calon kanselir federal dan membubarkan Bundestag, melantik dan memberhentikan menteri federal atas usulan kanselir, dan dapat menjadi penengah di luar pertarungan politik sehari-hari. Negara Jerman yang memiliki 2 line agensi
dan negara Rusia yang memiliki satu lain agensi mempunyai masing-masing kekurangan dan kelebihannya dalam menjalankan pemerintahan. Negara Jerman dengan dua lain agensi mempunyai kelebihan, yaitu pertama, pembuatan peraturan dapat ditangani secara cepat. Kedua, terdapat pengawasan dari kabinet sehingga kabinet lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangannya dari negara Jerman yang memiliki dua lain agensi yaitu kedudukan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Jadi sewaktu-waktu si kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kemudian yang kedua, kedudukan badan eksekutif tidak dapat ditentukan masa jabatannya karena eksekutif dapat dibubarkan sewaktu-waktu ketika kinerjanya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh parlemen. Yang ketiga, kabinet mampu mengendalikan parlemen karena pengaruh dari partai mayoritas. Yang keempat, parlemen merupakan tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Kemudian kalau negara Rusia yang mempunyai satu lain agensi itu kelebihannya yang pertama, presiden dan menteri tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatannya sehingga bisa fokus dalam menjalankan program kerjanya. Yang kekurangannya yaitu sulit mengetahui penyelewengan kekuasaan yang dilakukan. Yang kedua, pemerintahan dapat dipengaruhi oleh partai politik apabila pemegang kekuasaan diusung partai tertentu. Jadi, kalau pertanyaannya bagaimana efektivitas kedua negara dalam menjalankan pemerintahan, satu lain agensi maupun dua lain agensi itu masing-masing punya kekurangan kelebihannya masing-masing. Jadi mungkin tergantung dari negaranya yang mau diterapkan gitu. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pertanyaan selanjutnya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang ditanyakan oleh Edlin Firnanda. Disebutkan bahwa negara Rusia kedudukan Perdana Menteri hampir sama dengan kedudukannya sebatas pembantu presiden atau sebagai wakil presiden di ranah pemerintahan dalam negeri berkala. Perdana Menteri diangkat oleh presiden dengan persetujuan parlemen, sedang para menteri diangkat berdasarkan usulan Perdana Menteri. Sehingga jika presiden berlaku saat itu mengalami kemunduran jabatan mendadak atau kematian atau melawan hukum, apakah yang terjadi? Apakah presiden akan digantikan oleh Perdana Menteri dan bagaimana sistem pemerintah di Rusia akan mengatasi hal tersebut? Baik, saya pertama-tama saya akan menjawab. Jadi dulu awalnya di Rusia itu terdapat wakil presiden, akan tetapi wakil presiden yang bernama Alexander Ruskoy tersebut membangkang sehingga sistem pemerintahan di Rusia mengalami amandemen yang disebut dengan Konstitusi Rusia pada tahun 1993 sehingga hal tersebut mengakibatkan wakil presiden dihapuskan. Terus untuk apakah presiden akan digantikan oleh Perdana Menteri, jadi sistemnya itu tidak spesifik, namun terdapat suatu kasus presiden pertama Rusia yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya selesai, yaitu Presiden Boris Nikolayevich Yeltsin. Pada masa pemerintahannya, Boris Yeltsin berupaya menciptakan Rusia menjadi negara demokratis, namun di bawah kepemimpinannya tersebut demokrasi tidak berjalan seperti apa yang diteorikannya. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan Yeltsin sangat dekat dengan kaum oligarki. Sangat terlihat adanya pemisahan antara kaum elit dengan orang kaya baru dan masyarakat biasa. Yeltsin juga lebih diktator, lebih mengutamakan yang menguntungkan posisi dirinya, seperti saat kuatnya kekuasaan Presiden Boris Yeltsin,
yang selalu memanfaatkan situasi politik untuk mencapai apa yang ia inginkan hal tersebut menjadi penghambat proses demokrasi di Rusia. Selain itu, menurut Dr. Ariel Cohen, anggota staf dari Heritage Foundation, sebuah lembaga bergengsi di Amerika Serikat, masa pemerintahan Yeltsin juga berlangsung sangat buruk karena transisi dilakukan secara sembrono dan diperburuk lagi dengan praktek korupsi. Para teknokrat hanya berbuat sedikit untuk mencegah kemerosotan ekonomi dan kemerosotan di segala bidang. Cohen mengatakan fondasi dari sebuah ekonomi bangsa yang terdiri dari sejumlah kelembagaan dan keberadaan aturan main sosial bisnis gagal diciptakan. Hal itu juga turut membuat investasi asing takut untuk memasuki Rusia. Padahal investasi asing diharapkan bisa membantu proses transisi ekonomi di Rusia. Bantuan dana IMF pada tahun 1998 juga gagal untuk memulihkan keadaan. Bahkan bantuan itu berhamburan keluar dari Rusia. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut, terutama masalah korupsi yang dinamakan Mabetex, yang korupsi tersebut melibatkan keluarga Yeltsin, membuat Boris Yeltsin mengakhiri masa jabatannya sebelum masa tugasnya yang kedua berakhir dengan mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 31 Desember 1909. Dan ia langsung menunjuk Vladimir Putin yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menterinya untuk menjadi acting presiden sekaligus mengumumkan pada sebagai putra mahkota yang akan memimpin Rusia selama selanjutnya. Namun setelah itu, setelah Vladimir Putin ditunjuk menjadi presiden oleh Yeltsin, Vladimir Putin memenangi pemilihan umum pada tahun 2000 yang kemudian resmi menjadi presiden pada tanggal 26 Desember 2000 yang mana hal tersebut tepat setahun setelah penunjukan Vladimir Putin sebagai acting presiden tersebut. Demikian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian tadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah terkumpul kepada kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah menyimak video kita hingga akhir. Dan terima kasih untuk Bu Firda yang telah membimbing kami. Semoga jawaban dari pertanyaan tadi dapat diterima dan dipahami dengan jelas. Dan juga dapat dikembangkan lebih lagi dan dipahami lebih dalam lagi atas kesinambungannya antara jawaban dan soal yang bisa dihubungkan terhadap perkembangan perbandingan ilmu administrasi publik. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dari kelompok kami. Terima kasih. Saya ucapkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.